Oke semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini Ibu ingin jelaskan terkait dengan materi yang sudah kita bahas minggu lalu. Minggu lalu itu sebenarnya kalau materi yang sifatnya itu pelajaran itu tidak ada sebenarnya. Karena minggu lalu itu Ananda Ibu minta untuk menuliskan apa sih kesuksesan terbesar dan juga kegagalan terbesar yang pernah Ananda hadapi dalam kehidupan. Dan juga kalau yang masih ingat ya, minggu lalu itu Ananda Ibu minta untuk menuliskan nama dan juga pelambangan diri. Nah, Ibu bahas yang pertama, ya, nama. Kalau nama itu adalah identitas yang ketika dipanggil itu kita ngeh kalau orang memanggil diri kita. Misalnya namanya Tria, Mutiara Jingga, Bima, Alvin, Salmi misalnya. Nah, itu nama yang sudah umum, mungkin di kartu pelajar atau lain sebagainya sudah ada. Nah, yang kedua itu terkait dengan pelambangan diri. Pelambangan diri ini kenapa disebut Ibu minta untuk disebutkan di situ? Karena terkadang kita tidak memahami siapa diri kita. Misalnya ada dari kita yang mungkin terbiasa dengan marah tanpa alasan, atau ketika ada sedikit saja kejadian-kejadian langsung meledak. Nah, bisa jadi itu pengibaratan seperti api, sehingga ketika kita bisa mengenali diri kita dan mengibaratkan menjadi sesuatu yang ada di alam sekitar ini, kita memahami, oh ternyata saya kalau dibawakan ke alam, saya itu sifatnya seperti batu yang keras, yang kalau diberikan dibentur juga dengan kekerasan saya akan mental atau mungkin menyakiti orang lain. Oh ternyata saya lebih senang ketika disampaikan hal-hal yang sifatnya itu lembut, tenang. Nah, itu kan kita meminta dari orang lain memperlakukan diri kita. Tapi ketika kita menyadari bahwa kita termasuk orang yang mungkin keras kepala ataupun tidak bisa menerima masukan dari orang lain, hal itu perlu kita benahi. Artinya kalau seandainya kita memang menyadari itu tidak baik untuk diri kita, maka hal itu perlu kita benahi dan kita upayakan jangan terus menerus sifat itu ada pada diri kita. Karena pada dasarnya hal-hal baik itu bisa dipelajari. Nah, begitu juga dengan siswa Ibu yang sudah memilih hal-hal yang positif. Misalnya saya suka dengan bunga matahari, karena bunga matahari itu melambangkan keceriaan dengan warnanya yang kuning, dan juga semangat karena dia selalu merekah dan lain sebagainya. Nah, ketika melambangkan diri dengan hal-hal yang sifatnya itu sudah positif, pertahankan hal itu. Jadikan hal itu kekuatan diri kita, bahwa kita bisa memberikan kenyamanan bagi orang lain yang dekat dengan kita. Artinya kita setiap harinya selalu berupaya agar kita nyaman dengan diri kita sendiri dan orang-orang juga nyaman dengan kita, sehingga ketika kita ada di dekat orang menginginkan kita selalu bersama mereka, bukan ketika kita di dekat mereka menginginkan kapan dia pergi, kapan dia beranjak dari tempat ini. Itu kan sesuatu yang tidak mengenakan. Nah, selanjutnya yang nomor 3, kesuksesan terbesar. Pada dasarnya kita pernah mengalami hal-hal yang menurut kita itu sumber kebahagiaan hari itu, membuat hidup kita lebih bermakna, membuat kita sangat-sangat berarti. Apakah ketika kita prestasi kita dalam belajar, ataupun kita dihargai oleh orang lain, atau kondisi apapun yang menurut kita itu adalah kesuksesan terbesar kita. Contoh sederhana seperti kita pernah melakukan kegiatan sosial, kita menyumbang mungkin 10.000 dan kita bisa ngajak teman-teman kita untuk patungan 10.000, lalu tiba-tiba muncul ide untuk membagikan ke orang-orang yang membutuhkan di pinggir jalan. Dari uang 10.000 kita bisa ngajak orang lain untuk berbuat kebaikan, dan itu kita merasa adalah kesuksesan terbesar dari diri kita. Itu bagus. Atau mungkin saya merasa kesuksesan terbesar saya adalah ketika saya selama 1 minggu itu terlambat, di hari yang di minggu berikutnya saya tidak terlambat lagi, bahkan saya bisa hadir lebih awal dibandingkan dengan orang-orang yang sudah hadir terlebih dahulu. Itu juga kesuksesan terbesar dalam diri masing-masing orang. Artinya kesuksesan kita bukan diukur dari kesuksesan orang lain, melainkan kesuksesan kita itu adalah dari apa yang belum pernah kita capai sebelumnya, tapi hari ini atau waktu itu pernah dicapai. Nah, yang keempat itu berkaitan dengan kegagalan terbesar dalam hidup. Nah, terkadang dalam hidup kita terbiasa untuk fokus kepada kegagalan. Misalnya ketika kita mendapatkan nilai yang tidak baik dalam pelajaran, kita selalu menggerutu ataupun menyalahkan kondisi tersebut.
Tapi kita lupa bahwa ada bagian lain dalam hidup kita yang perlu kita optimalkan. Misalnya, hari itu saya remedi pelajaran pada KD ini di UH 2 minggu yang lalu. Nah, ketika kita terus mengingat tentang kegagalan hari itu dan bukan menjadikan itu sebagai aspek kita lebih mempelajari lebih baik, energi kita terkuras di situ. Karena pada dasarnya apa yang kita makan, aktivitas yang kita lakukan itu adalah membutuhkan energi dari yang kita konsumsi. Misalnya, Anda belajar itu butuh energi, butuh nutrisi, butuh dari makanan ataupun dari olahraga. Ketika hanya dihabiskan dengan mempelajari sesuatu yang mungkin tidak bisa diselesaikan, energi itu hanya fokus di situ, sehingga energi yang lain, energi yang tersisa untuk fokus ke pengembangannya itu lebih sedikit. Artinya, dengan energi yang dimiliki, gunakanlah untuk hal-hal yang lebih mengembangkan diri Ananda menuju arah positif. Jangan sampai terlalu berfokus kepada yang gagal-gagalnya saja, tapi lupa untuk mengupayakan saya harus lebih baik dari waktu itu, dari waktu saya gagal itu. Karena tidak semua orang bisa keluar dari zona keterpurukan dari kegagalan yang pernah dilakukan. Karena juga tidak semua orang yang gagal itu bisa melihat bahwa mereka itu gagal. Artinya, ketika hari ini Ananda sudah menyadari kalau pernah mengalami suatu kegagalan, cari arah yang bisa menyebabkan Ananda terhindar dari kegagalan-kegagalan berikutnya. Artinya, jika ada tangga kegagalan, hari ini sudah Ananda lewati yang ini, coba cari tangga yang ke arah sini, sehingga di sini bukan tangga kegagalan lagi, tapi lebih ke tangga-tangga kesuksesan. Sekian untuk hari ini. Jika ada pertanyaan, nanti dipersilahkan untuk disampaikan. Karena sifatnya ini video, mungkin kalau terlalu cepat bisa di post dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau dalam penyampaian Ibu ada hal yang kurang berkenan. Semoga dari pembahasan pelambangan diri, kesuksesan terbesar dan kegagalan itu bisa